Karena sifatnya inilah yang menjadi raja dunia dan akhirat. Itulah yang disebut ruh sejati, ngarannya luar biasa, luar biasa. Nah, kadang bakalan keliru bila mana kita sudah duduk di ambang pintu kepada kedudukan itu. Orang yang sudah sampai kepada makom insani lalu punya sifat kamilun mukamilun, itu yang disebut insani ini ruh mukamilun, ruh kamilun, ruh yang paling sempurna. Kita ini mempunyai 4 ruh yang ada di dalam jasmani kita, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kita sudah mempunyai diberi ruh oleh Allah di dalam jasmani ini. Pertama yang disebut ruhani, ya nafas, nufus, infas, tunafas dan sebagainya. Yang kedua idhafi, ya nafsu, muammarah, lawamah, mutmainnah, suriyah dan sebagainya yang kita ceritakan dahulu. Itu idhafi kita yang mengikuti itu, mengikuti hukum dunianya itu, hukum nafsunya, hukum pikiran, hukum akal sebagainya. Itu idhafi, itu yang dititipkan oleh Allah. Yang kedua lalu disebut, yang ketiga Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu kolbu hati kita, hati sanubari atau hati nurani. Nah, Ruhul Kudus itu bila ada hati itu berarti lain dengan manusia itu binatang. Kenapa? Bila ada Ruhul Kudus itu binatang, coba binatang ada hatinya tapi Ruhul Kudusnya kan ada. Kenapa? Ternyata rumput masih mantap dimakan lawan sapi, iya kan? Iya kan? Iya kan? Rumput, coba kita makan rumput, kawalan. Padahal sama ya hatinya, jantungnya sama, kutub-kutubnya sama. Lawan sapi tadi, otaknya tetap ada di kepala, ada mungkin ada di mulut, otak sapi tadi, ya kan? Nah, telinganya tetap di kepala kalau ada mungkin di mulut, ya kan? Nah, itu karena tidak diletakkan oleh Allah Ruhul Kudus, maka kadang Allah membedakan mana rumput, mana nasi, ya kan? Ya kan? Ada ruh idhafinya, ada yang membawa nafsu, tapi Ruhul Kudusnya ada. Kadang Allah membedakan, kadang Allah membedakan. Nak dimakan saja kadang Allah membedakan, apalagi akal. Karena Allah tidak letakkan kepada mereka itu, yaitu yang disebut Ruhul Kudus. Qalbu bukan hati, qalbu, nurul qalbi, nurul qalbi, cahaya yang ada di dalam hati sanubari atau hati nurani. Ya, kayak itu kalau lihat. Padahal kayak menggagahnya sapi kalau sampai 2 pikul, 3 pikul ganalnya awak. Kita ini paling ke dari 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo paling barat, ya kan? Rumput aja dimakan, pepohonan aja dimakan, kawal lagi kan makan rumput. Sehari dia bisa out kita, ya kan? Nah, disitulah perbandingannya Ruhul Kudus itu antara makhluk-makhluk Allah lawan manusia.
manusia makan rumput berarti manusia ajaib itu, ya kan? Ya kan? Manusia super ajaib, ya ada. Berarti hendak menyaingi sapi atau kambing. Nah, itu. Hah? Disinilah jangan sampai kita ada paham kepada Roh Kudus itu membagian rasa. Itu pula yang menyaring rasa. Jagaan itu filter, jaga jurang itu level filter ngarannya itu yang menyaring daripada jiwa kita kepada qalbu. Oh, luar biasa hakikatnya qalbu itu. Beras begitu dimasak, masak jadi nasi perlu lauk pauk pula. Hanya terasa ada kalau makan nasi sorangan tanpa ada kawannya lauk pauk pula. Lauk pauknya ada, ikannya pula harus ada. Kenapa sebegitu? Karena dia yang mempunyai filter kepada jiwa manusia. Ya betul. Nah, maulah disia-siakan. Nah, itulah perbandingannya antara ruh kepada ruh, antara makhluk Allah kepada makhluk yang lain. Itu. Jadi di situ kita harus paham untuk penggalian diri. Kada usah kita jauh-jauh untuk mengenal Allah dulu. Diri kita ini dulu nang bujur-bujur. Bila sudah diri ini sempurna, lahir dan batin dengan sendirinya kita diberi kedudukan oleh Allah. Ya kan? Ya. Nah, maka itu kita disuruh menuntut ilmu oleh Allah, tujuannya supaya menjadi rahmat bagi diri kita dan kepada dunia dan isinya ini. Nah, itu tujuan Allah Ta'ala itu. Kita disuruh menjalankan ilmu. Nah, itu supaya kada sia-sia. Nah, itu yang disebut roh diri insan ini yaitu batin kita. Rohul Kudus di dalam lagi ada batin. Dan itu ada batin di situ. Begitu ada batin, lalu ada lagi rahasianya. Nah, ini ada batin pula, ada lagi rahasia. Di dalam rahasia itulah masuk yang disebut nurul insani. Nah, nurul insani, cahaya insan atau cahaya diri yang sebenarnya. Nah, itu bila ada sampai ke situ, pasti Roh Kudus yang pembagi rasakan. Di dalam rahasia itulah yang dimaksud sampai kepada pengenalan atau pemahaman yang disebut insanul kamilun, jiwa yang sempurna, jiwa yang sempurna. Nah, itu jiwa yang sempurna, mukamilun, yang sudah diletakkan oleh Allah tentang kesempurnaannya. Jaga orang boleh, ini jadi pegawai, jaga, ini pegawai dijadikan oleh bupati misalnya, pegawai Pemda, tapi belum diberi pangkat.
karena belum bekerja. Setelah bekerja baru diberi pangkat. Oh, ini Pemda 3, Pemda 2, Pemda 1, Pemda 4, diberi pangkat. Si Untung tadi lawan si Bupati itu, karena Ikam ini tugasnya harus membaca buku, Ikam tugasnya membagi duit. Itu pangkat, itu pekerjaan itu tadi. Itu lalu disebut mukamilun, orangnya sudah diberi titik cahaya kesempurnaan oleh Allah. Maka orang yang sedemikian itu mengenalah akan putranya Allah. Ya, paham kan? Paham kan? Karena sebagai manusia mengenal mereka putra Allah. Pemahaman orang yang kada ahlinya tadi, lalu disebut putra itu semua bagi manusia yang mengenal putra itu dusta. Didustakan lawan mengarang kitab ini, didustakan. Dusta suatu itu mengenal aku ya, padahal aku kada kenal lawan suatu itu. Didustakan orang, tapi merasa suatunya aku kenal, padahal inya itu belum mengenal. Lalu didustakan orang suatu tadi, karena suatu tadi belum mempunyai kedudukan mukamilun. Ya, itu kan ya kalau lihat, nah itu lelakonnya si utuh, lelakonnya si utuh kayak itu. Lalu si utuh tadi membanding-bandingkan akan jalan keyakinannya sampai kepada titik kada sampai perjalanan si utuh tadi hingga kepada kenal, padahal belum sampai kepada kedudukan mukamilun tadi. Tapi si untungnya si utuh ini lawan si akalnya si utuh ini kepada kenal, lalu didustakan oleh orang. Didustakan si utuh, mengharapkan si utuh itu ya. Apabila ikan kenalnya, lalu bingung si utuh tadi. Aku kenal aku tadi kan, tapi aku rasa kenal kan, tapi belum kenal. Nonggo itu ceritanya sudah tadi. Orang yang sudah diberi kedudukan mukamilun itu tentunya dia kenal, memahami dan meyakini akan kudratnya Allah. Ya kan? Paham kalau lihat ilmu ini nih? Paham kalau? Bila sudah paham, ikut tujuannya. Ikut dibujuk-bujuk, jangan sampai berbalik lagi. Walau ikam diberi duit 1 karung, jangan tolak aja itu. Ada bakal bahagia kita dunia dan akhirat. Tadi apa? Dimusamakan lawan duit dan sekarang tadi. Karena apa? Si utuhnya hilang sutuhnya. Ada lagi. Lalu sorangan kita, lalu jadi sorangan itu. Kalau sudah sorangan sunyi, kada ada mesra, kada ada mesra lagi, karena yang disebut sifat itu kada ada lagi. Lalu kebingungannya, ini yang kada mengenal lagi.
karena si utuhnya nama mada itu hilang. Apa itu hilang? Di bawah apa tadi? Di bawah angin. Itu orang yang sudah diberi makom mukamilun ini, orang itu sampai kepada kedudukan putranya Allah. Nah, jangan itu kalau lihat ceritanya tak. Nah, supaya ada belainan lawan mengarang nenek, lawan membaca akal. Nah, itu kalau pun orang. Nah, bila sudah menguasai sifat kamilun ini, maka sampailah ke dalam iradatul berkehendak apa yang telah diberi kehendak. Oh, berkehendak apa yang diberi kehendak? Berkehendak kayak apa? Ini sifat kamilunnya. Sifat kamilunnya itu sudah menyertai akan jiwanya. Dan itu luar biasa. Malam ini luar biasa. Kenapa? Allah Ta'ala yang memberi. Apa bedanya nanti markapura lawan di sini? Apa perbedaannya nang di Madinah, nang di Mekah lawan nang di Simpang? Apa bedanya nang di markapura lawan di sini? Semua mempunyai kedudukan di dalam iradat tadi. Karena sifatnya inilah yang menjadi raja dunia dan akhirat. Itulah yang disebut ruh sejati ngarannya. Luar biasa. Kadang bakalan keliru bila mana kita sudah duduk di ambang pintu kepada kedudukan itu. Itu kadang dihukumkan kodrat iradat ini sebenarnya maklum. Ini yang disebut kodrat iradat ilmu ayat sama dan besar dan kalam ini. Orang yang sudah mempunyai kedudukan insanun kamilun mukamilun, artinya ruh kamilunnya itu sudah Allah letakkan kepada jiwa si hamba tadi, sehingga dia memahami akan kodratnya Allah, dia memahami akan iradatnya Allah. Paham kalau lihat? Ya kan? Selamat kada Allah. Nah, ini nak diceritakan oleh nama ngarang kitab ini nak diceritakan dalam sidin sampai kepada kita ini, sampai ratusan tahun hanya kepada kita ya Allah. Belum kita lahir sudah ada nama ngarang kitab ini, ya kan? Nah, zaman bahari hanya diceritakan pulang karangan nang bahari kalau nang orangnya masih hidup tak, nang rohnya masih ada kalau jasmani. Zaman ini dikesahkan pulang, nang sudah ratusan tahun dikesahkan pulang nang karangan judit tadi. Seorang wali Allah Ta'ala, seorang wali besar diceritakan pulang zaman ini supaya manusia itu paham, supaya mengerti, supaya bisa menjalani pakaian kebuhan para wali, supaya kita tidak tersesat.
akhirat. Yang akhirat. Itu kalau kan? Hah? Itu, luar biasa. Luar biasa. Karangan pembuat sufi itu luar biasa. Asal kita memahami secara insani tadi. Bila ada memahami secara insani, maka jiwa kita tidak akan mencapai kedudukan sadul kamilah. Maka ya banyak. Walaupun ikam sekolah jauh itu. Jadi curang hati-hati di sini untuk memahami kudrat ini harus sampai dulu kepada makam insani dulu. Harus sampai dulu. Bila ada sampai batal kita hendak wudu bekantuk habis wudu. Habis wudu tadi membasuh nawaitul wudu ala rabbil atas aswarul lita. Habis itu membasuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Basuh ulang la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Basuh ulang la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Habis wudu sekali itu bergantung pulang. Kadang menerima berarti yang di dalam teruleh. Ucapan untung tadi ada menerima, tidak? Kenapa ngomong kamu kantor? Berarti batal loh. Padahal sudah berucap tadi. Nawaitul wudu ala rabbil atas aswarul lita. Padahal sudah berniat. Begitu sudah tutup bekantuk pulang, paksa wudu pulang. Ayo siapa yang salah? Siapa? Si Uto kan? Si Nanang kan yang salah? Nah itu lakunya itu padahal sudah diucapkan tapi tidak menerima. Nang baru tadi tidak menerima. Tidak menerima sebaru tadi. Padahal hati kita, sanubari kita, lisan kita ini mengucap. Sekalinya baru tidak menerima. Kenapa itu? Nang mana nang salah ya? Ucapkan kan nang salah, parut kan nang salah. Maka itu luar biasa ini. Diri yang sebenar-benarnya itu rahasia. Yang disebut rahasia itu ya insani tadi. Nah itu tulis di situ. Diri yang sebenar-benarnya rahasia yaitu insani. Nah insani. Nah itu. Yang kedua, diri yang terjadi itu ruh, yaitu yang disebut ruh, yaitu ruh insani namanya, atau cahaya ahmad atau cahaya ahdiyah. Itu ruh yang terjadi itu yaitu disebut nur ahdiyah namanya. Orang kadang mau menulis itu karena rahasia itu. Diri yang terjadi itu yang disebut ruh ahdiyah namanya. Itu jawabannya itu. Nah, itu. Orang yang sampai kepada ahdiyah itu maka terjadi sifat ruh itu. Artinya ruh wali si A, wali si B, wali si D terjadi betapa. Kenapa? Karena dia sudah mencangkup kepada rahasia ruh namanya. Nah itu memahami atau menerima kepada rahasia ruh. Nah, itu lalu disebut ajali ruh. Itu insannya tadi sudah bersifat mukab belum
Itu yang dimaksud di dalam ilmu ini. Diri yang terperi itu hati iya, karena hati itu pancaran cahaya nur yang ada di dalam ruh, maka disebut terperi. Terperi itu artinya terasa. Nah itu terasa. Nah itu yang disebut terperi itu terasa. Itu sangat nampak cahaya nur itu ke dalam hati melalui hati. Nah, yang keempat, diri yang terperi-perikan itu tubuh. Nah, tubuh ini kenapa dia kadang-kadang menghayal, maka terperi-perikan dimaksud yang diperi-perikan ini yaitu kadang menghakimi, kadang menerima, kadang-kadang. Nah itu, maka disebut diperi-perikan itu kadang menerima, kadang-kadang. Nah itu yang dimaksud, yang diceritakan di dalam perjalanan karangan di dalam kitab ini, supaya kita paham karangan bubuh para wali ini, supaya kita mendapat berkah sidin, mendapat karomah sidin, dan mendapat ridho dari Allah, dan mendapat syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi diri kita, dan menambah keyakinan, dan menambah muamalah, dan menambah keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rahmatnya dan inayahnya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita, dan di dalam iman kita, di dalam ilmu yang Allah beri kepada kita dari dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada para wali Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupan kita yang dahulu lebih baik lagi, dan yang sekarang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman dan memberikan anugerah kepada kita. Amin amin ya Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun